Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam kepada Bapak dosen kita yaitu Bapak Dodi dari Fakultas Teknik Industri Universitas Berita Bangsa. Perkenalkan nama saya Rusmana dengan NIM 35201041 dengan mata kuliah Pengendalian Mutu dan Mesin Pengampu Bapak kabar kita yaitu Bapak Dr. Insinyur Tri Ngudi Wiatno MTIPU. Pada kesempatan malam hari ini saya akan coba mempresentasikan tentang quality function development. Apa itu quality function development? Quality function development atau biasa disingkat dengan QFD merupakan suatu metodologi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengantisipasi dan menentukan prioritas kebutuhan dan keinginan konsumen, serta menggabungkan kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut dalam produk dan jasa yang disediakan bagi konsumen. Quality Function Development atau QFD adalah suatu metodologi untuk menerjemahkan kebutuhan dan keinginan konsumen ke dalam suatu rancangan produk yang memiliki persyaratan teknik dan karakteristik kualitas tertentu. Pada awal tahun 1990 dan Hauser 1993. Berdasarkan definisinya, QFD merupakan praktek untuk merancang suatu proses sebagai tanggapan terhadap kebutuhan pelanggan. QFD menerjemahkan apa yang dibutuhkan pelanggan menjadi apa yang dihasilkan oleh organisasi. QFD memungkinkan organisasi untuk memprioritaskan kebutuhan pelanggan, menemukan tanggapan inovatif terhadap kebutuhan tersebut, dan memperbaiki proses hingga tercapainya efektivitas maksimum. QFD juga merupakan praktik menuju perbaikan proses yang dapat memungkinkan organisasi untuk melampaui harapan dari pelanggan. Selanjutnya ada manfaat dari Quality Function Development. Manfaat QFD bagi perusahaan yang berusaha meningkatkan daya saingnya melalui perbaikan kualitas produktivitasnya secara berkesinambungan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan, yang kedua efisiensi waktu, yang ketiga yaitu orientasi kerja sama tim atau teamwork oriented, yang keempat orientasi pada dokumentasi. Dari keempat poin tersebut dapat kita ketahui bahwa secara spesifik manfaat penerapan QFD yaitu meningkatkan keandalan produk, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan kepuasan konsumen, memperpendek time to market, mereduksi biaya perancangan, meningkatkan komunikasi, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Selanjutnya adalah persiapan dalam membuat QFD. Untuk membuat QFD yang efektif dan efisien, perusahaan sebaiknya harus mempunyai sistem yang formal di suatu tempat dan dapat secara cepat memperoleh beberapa informasi berikut ini yang berhubungan dengan produk yang diteliti. Ada garansi data dan tempat pengembalian informasi, proses penelitian yang dapat dipercaya, masalah pabrik atau perusahaan seperti scrap, rework dan return, ada customer survey, market survey, focus group, analisa persaingan karakteristik teknis dan customer perspektif, agen pemerintah dan yayasan pelindungan konsumen, lawsuit atau perkara hukum, industri yang memimpin dalam tren teknologi ada sales people, informasi pemeran perdagangan, informasi jurnal perdagangan, supplier dan customer feedback. Selanjutnya ada istilah House of Quality. Penerapan metodologi QFD dalam proses perancangan produk diawali dengan pembentukan metrik atau sering disebut dengan House of Quality atau rumah kualitas. Menurut Tess Bernard dan Norman pada tahun 1995, tujuan dari penggunaan HOQ atau House of Quality yaitu agar mengerti dan mampu menentukan prioritas dan tujuan strategis pada segmen pasar yang diharapkan mampu menghasilkan keuntungan. Selanjutnya yaitu memenuhi keinginan pelanggan, mendengarkan suara pelanggan, dan menyaring dan mengorganisasi data tentang kebutuhan pelanggan dan kebutuhan yang secara langsung dapat memuaskan mereka. Yang ketiga yaitu menerjemahkan keinginan pelanggan tersebut dalam desain produk. Berdasarkan pengertian dan tujuan tersebut, maka dalam penyusunan suatu metrik HOQ diperlukan variabel-variabel yang umum menggambarkan tingkat kualitas produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan saat ini dan tingkat kualitas yang sebenarnya diinginkan pelanggan.
yang meliputi karakteristik keinginan konsumen, karakteristik kualitas yang diberikan kompetitor, informasi tentang variabel-variabel tertentu diperoleh dengan cara menyebarkan daftar isian kepada responden atau kuesioner yang berada di wilayah penelitian. Selanjutnya itu adalah kepuasan pelanggan. Kata kepuasan atau satisfaction berasal dari bahasa Latin dari kata satis yang artinya cukup baik atau memadai, dan factio atau itu melakukan atau membuat. Kepuasan bisa diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai. Menurut Cipto Pandi dan Chandra Gregorius pada tahun 2004. Beberapa definisi mengenai kepuasan pelanggan. Yang pertama dari Dai dalam dan Milton pada tahun 1988 menyatakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau diskonfirmasi dan dirasakan antara harapan sebelumnya atau normal kerja lainnya dan kinerja produk yang dirasakan setelah pemakaian. Yang kedua ada Angel et al. Pada tahun 1990 mengungkapkan bahwa kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna beli di masa alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil atau outcome sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan pelanggan. Yang ketiga yaitu Kotler pada tahun 1997 menyatakan bahwa kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapan. Selanjutnya ada ekspektasi pelanggan. Menurut Zedham pada tahun 1996, ekspektasi pelanggan didefinisikan sebagai keyakinan pelanggan sebelum mencoba atau membeli suatu produk jasa yang dijadikannya standar acuan dalam menilai kinerja produk bersangkutan. Menurut Blair Zedham, Pasuraman dan Leonel Elberry pada 1990 membuat suatu model konseptual mengenai tingkat ekspektasi pelanggan. Menurut model tersebut ada dua tingkat ekspektasi pelanggan, yaitu yang pertama jasa yang diinginkan atau desired service. Menurut Santos dan Bute pada tahun 2003, desired performance merupakan perpaduan antara apa yang diyakini pelanggan dan can be dan seharusnya should be diterima. Sehingga dapat dinyatakan bahwa desired service merupakan tingkat kinerja yang diinginkan atau diharapkan diterima oleh pelanggan. Yang kedua, jasa yang dianggap cukup atau adequate service, yaitu tingkatan pelayanan minimal yang masih dapat diterima pelanggan. Selanjutnya itu pengukuran kepuasan pelanggan. Ada beberapa metode yang bisa dipergunakan setiap perusahaan untuk mengukur dan memantau kepuasan pelanggannya dan pelanggan pesaing. Menurut Kotler et al. Pada tahun 2004 mengidentifikasi 4 metode untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu yang pertama sistem keluhan dan saran. Organisasi yaitu menyediakan kesempatan akses yang mudah dan nyaman bagi para pelanggannya guna menyampaikan saran, kritik, pendapat, dan keluhan mereka. Yang kedua yaitu dengan ghost shopping atau mystery shopping, dan yaitu dengan mempekerjakan beberapa orang ghost shopper untuk berperan dan berpura-pura sebagai pelanggan potensial produk perusahaan dan bersaing. Mereka diminta berinteraksi dengan staf penyedia jasa dan menggunakan produk atau jasa perusahaan. Berdasarkan pengalaman tersebut, mereka kemudian diminta melaporkan temuan-temuannya berkenaan dengan kekuatan dan kelemahan produk perusahaan pesaing. Yang ketiga yaitu lost customer analysis. Sedapat mungkin perusahaan seyogianya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau telah pindah masuk agar memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan atau penyempurnaan pada proses selanjutnya. Yang keempat yaitu survei kepuasan pelanggan. Sebagian besar set kepuasan pelanggan dilakukan dengan metodologi survei. Menurut McNeil dan Lam dikutip dalam Peterson dan Wilson pada tahun 1992, baik melalui pos, telepon, email, maupun wawancara secara langsung. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai quality person development. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Atas kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.